Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa setiap saudara seiman dipelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, saudara, seperti pada judul video ini saya buat ya, masa-masa ini adalah masa jantung Ustadz Agustan berdebar, saudaraku. Ya, wah, gimana sih PSD ini? Nah, kenapa saya buat judul ini? Ya, ini menurut saya, saudaraku. Ya, semoga saja tidak terjadi dengan Ustadz Agustan. Kenapa? Karena sejak dia melakukan pelecehan terhadap Alkitab, maka saya dengar kabar besoknya itu langsung KO, saudara. Ya, padahal pada saat dia menantang Alkitab, kuat fisiknya. Kalau tidak salah dia mengatakan 1000%. 1000% tidak bakalan ya. Tapi faktanya langsung stroke, saudara. Sempat mengalami masa kritis dan marah-marah. Nah, kita hitung ya, dari sejak itu ya sudah berapa hari. Nah, dia minta 30 hari, saudara, 1 bulan. Jadi sebelum melewati 1 bulan, menurut saya ini adalah jantung yang berdebar-debar. Ya, kalau selesai 1 bulan kemudian baik-baik saja, maka dia bisa bernapas lega. Tapi selama itu, ini kan belum sebulan, saudara. Selama itu, ini jantung masih bisa berdebar. Ya, kalau dia bisa melewati 30 hari, saya berpikir bahwa ada banyak saudara-saudara yang berdoa, umat Kristen. Lihat di kolom komentar apologet Kristen, banyak yang berdoa untuk Agustan. Jadi kalau dia bisa melewati, berarti itu karena kasih dan kemurahan Tuhan Yesus. Ya, kalau dia bisa melewati, saudara. Nah, jadi benar-benar ini membuat jantungnya berdebar sampai saat ini, saudara. Apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara, bahwa kita sebagai manusia harus selalu berpikir sebelum bertindak. Kalau kita dalam keadaan emosi kita memuncak lalu melakukan sesuatu, itu kadang berakibat fatal. Seperti yang saudara lihat juga di tengah maraknya viralnya Ustadz Agustan ya, yang kentutin Alkitab, saudara. Kita juga lihat apa yang dilakukan oleh Pak Sambo sekarang. Dia membela diri, saudara. Ya, pernyataannya bagaimana seperti menyesal. Ya, ini benar-benar yang tadinya terhormat, semua kehilangan segalanya. Karena itu, saudaraku, sebelum melakukan sesuatu, sebelum bertindak, pikirkan dulu. Dan jangan ambil keputusan saat emosi, baik itu di dalam berhubungan dengan orang lain, baik itu dalam keluarga saudara, hubungan suami istri. Sedikit-sedikit kita cerai, sedikit-sedikit kita pisah. Ya, itu bisa terjadi, saudara. Bahkan ada dulu ya, ini kisah lain sih. Seorang anak muda ya, saya kenal orangnya. Ketika marah sama orang tuanya, sedikit-sedikit dia ingin mengakhiri hidupnya. Mengancam orang tuanya, saudara. Sedikit-sedikit ingin meninggoy. Dan saya dengar kabar terakhir, dia meninggoy, mengakhiri hidupnya sendiri. Ya. Jadi apa yang orang itu ucapkan itu bisa terjadi. Ya. Apalagi kalau kan tujuan setan itu memang menghancurkan. Dia dengar saudara ngomong negatif, langsung dia susupi. Ya. Next saya akan bahas seorang ibu juga yang lagi viral ya. Waktu dia USG kandungannya, saudara, ada gambar Yesus di dalam perutnya. Jadi sedikit saya sampaikan kepada saudara bahwa hati-hati ya dengan kalimat-kalimat yang menggunakan nama Yesus. Bisa disusupi oleh iblis. Iblis itu bisa menipu, saudara. Tapi kalau saya melihat ini ada masalah, ada sesuatu yang tidak beres dalam diri seorang ibu ini, saudara. Ada yang bertanya juga ya, ditanggapi itu ya,
Jadi next saya akan tanggapi. Semalam saya bahas di live saya, dan di live itu memang agak detail saya jelaskan. Cuma kalau kita buat video, saudara, agak kepanjangan. Jadi kalau saudara mau lihat, silahkan lihat di video live saya. Foto yang saya pakai itu foto thumbnail, foto ibu itu, saudara. Jadi seperti itu, saudara-saudara seiman sekalian dimanapun saat ini. Semoga ini bermanfaat. Sebelum melakukan sesuatu, apapun itu, pikirkan dulu. Ya, saya ingat pesan mama saya. Dia selalu mengingatkan saya bahwa sebelum bertindak, pikirkan dulu. Ya, bahkan ada satu kalimat yang luar biasa dititipkan. Ya, ini juga penting bagi saudara. Ada banyak orang tua ketika memarahi anaknya, dia marahi di depan umum, saudara. Ya, saya banyak melihat orang tua yang meremehkan dan menghina anaknya di depan orang lain. Ya. Tetapi ibu saya berpesan, saudara, bahwa permasalahan keluarga kita itu, anak istri, jangan sampai diumbar di luar, saudaraku. Ya, ada banyak orang melakukan itu di media sosial. Ya, jadi semoga ini bermanfaat bagi saudara sekalian, sehingga kehidupan kita tetap menjadi berkat bagi orang lain. Jangan jadi bumerang bagi diri kita sendiri, bagi golongan kita, ya, seperti yang dilakukan oleh Ustadz Agustan, seperti bumerang ketika teriak-teriak minta tolong, saudara. Ada Ustadz yang mengatakan bahwa ini katanya bocor, ada yang membocorkan. Padahal kalau di video terakhir itu saya dengar dia mengatakan, selesai ngomel-ngomel, dia bilang, upload, ya kan? Jadi saudara, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saudara-saudara, khususnya saudara seiman. Ini adalah channel Kristen. Ya, silahkan saudara share untuk menguatkan saudara-saudara kita. Dan apapun yang berkaitan tentang iman Kristen, mau itu Alkitab, mau itu serangan, atau apapun, ya pasti saya tanggapi, saudara. Karena kita berhak untuk menanggapi segala sesuatu, dan kita punya hak bicara di bangsa ini. Dan apapun itu sebenarnya, mau perceraian kita bisa tanggapi, mau pembunuhan juga kita bisa menanggapi. Jadi kebenaran itu harus diungkapkan. Dan semua ada tertulis di dalam Bible kita, supaya orang tahu iman Kristen seperti apa. Oke, saudara, Tuhan Yesus memberkati.